Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Pretérito. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas tentang kata kerja ser dan estar dalam bentuk pretérito. Untuk yang kata kerja estar sudah kita bahas dan berikan contoh-contohnya pada episode sebelum ini. Karena itu untuk kesempatan kali ini kita akan fokus kepada kata kerja ser, ya, contoh-contoh kata kerja ser dalam bentuk pretérito itu, ya. Oke, mari untuk sementara kita hapus yang ini. Dan kita sudah tahu bahwa bentuk kata kerja ser atau konjugasi kata kerja ser dalam bentuk pretérito adalah ini. Itu fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Jadi ini konjugasi kata kerja ser secara lengkap dalam bentuk pretérito untuk masing-masing pokok kalimat ini, yaitu fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron, gitu ya. Nah, ini contoh kalimat yang melibatkan kata kerja ser ini misalnya begini. Ya, contohnya, contoh satu ya. Kita akan mengatakan gini. Dulu. Nah, dulu ya, pengertiannya dulu karena pretérito itu kan bentuk lampau. Jadi keterangan waktunya pasti keterangan waktu pada waktu yang lampau. Seperti dulu itu kan keterangan waktu lampau ya, dulu, bukan sekarang gitu. Dulu misalnya ayah saya, ya, misalnya dulu ayah saya adalah kata adalah ini boleh diikutkan, boleh tidak, ya, karena itu be dalam bahasa Inggrisnya, ya. Di sini ya ini share nanti adanya. Dulu ayah saya adalah guru, ya. Jadi ayah saya itu seorang guru dan menjadi guru itu lama, selama dari muda sampai tua gitu, misalnya 25 tahun. Jadi selama 20 tahun lah gitu ya. 20 tahun. Cukup lama. 20 tahun adalah waktu yang cukup lama. Nah, nih, dulu ayah saya adalah guru selama 20 tahun. Ini dalam bahasa Spanyolnya akan memakai kata kerja bantu ser ini. Jadi bahasa Spanyolnya dulu. Nah, nanti jelaskan. Dulu boleh, karena dalam terjemahan bahasa Spanyolnya dulu, kata dulu mungkin tidak diterjemahkan, tidak dimunculkan. Tapi untuk dalam bahasa Spanyol dan bahasa Inggris juga, walaupun itu tidak dimunculkan, kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah dulu, yaitu dengan melihat kata kerjanya atau kata kerja bantunya, dalam hal ini ser, ya, karena menggunakan kata kerja bantu dalam bentuk lampau. Jadi boleh. Dulu kalau mau ini juga boleh. Antes gitu ya. Antes itu kan sebelumnya atau dulu ya. Antes. Okay. Antes ayah saya, mi padre, was bahasa Inggrisnya. My father was, adalah. Jadi dia ngambil dari sini, share. Ayah saya seperti dia kan, jadi seperti L, jadi fue. Antes mi padre fue. Antes mi padre fue, guru itu apa? Profesor atau maestro, ya, profesor. Oke, profesor. Boleh, ini bisa disebut profesor ya. Antes mi padre fue profesor selama 20 tahun. Durante
Durante 20 tahun. Tahun itu año. Ya, año. Karena jamak jadi años. Karena 20 tahun. Jadi, antes, mi padre fue profesor durante 20 años. Ini bacanya 20 ya. Ingat angka-angka lagi ya. Nah, ini contoh kalimat bentuk preterito yang menggunakan kata kerja bantu ser. Dan dalam hal ini karena pokok kalimatnya ayah saya itu seperti dia gitu. Jadi share untuk ayah saya atau untuk dia kita ada aja di sini daftarnya sudah ada L fue. Nah, dulu ayah saya adalah guru selama 20 tahun. Antes mi padre fue profesor durante 20 años. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian berikutnya kalimat ini juga. Ya. Misalnya tahun misalnya ya. Misalnya, oke lah, tahun lalu sajalah ya, tahun lalu terjadinya tahun lalu ya, tahun lalu. Kenapa? Pedro dan Mario tahun lalu Pedro dan Mario adalah tahun lalu Pedro dan Mario adalah teman sekelas saya. Tahun lalu Pedro dan Mario adalah teman sekelas saya. Ya, boleh selama misalnya selama 12 bulan, jadi setahun penuh ya. Tahun lalu Pedro dan Mario adalah teman sekelas saya selama 12 bulan. Berarti Pedro dan Mario itu adalah teman saya selama 1 tahun penuh, yaitu selama 12 bulan. Kan bisa juga kasusnya, tahun lalu Pedro dan Mario itu adalah teman sekelas saya hanya untuk 6 bulan. Bisa saja kan, tahun lalu hanya 6 bulan, karena setelah 6 bulan dia pindah ke tempat lain, jadi tidak jadi teman sekelas saya lagi. Jadi ini kasusnya adalah bahwa Pedro dan Mario itu adalah teman sekelas saya selama 1 tahun penuh, selama 12 bulan. Nanti sebutkan di sini. Nah, gimana bahasa Spanyolnya? Ini bisa kita hapus ya. Ini sudah, nanti dilihat di videonya, dilihat kembali. Nah, ini terjemahannya di atas ini ya. Tahun lalu itu apa? Año pasado. Ingat, tahun lalu adalah el año pasado. Bulan lalu el mes pasado. Minggu lalu la semana pasada. Kalau kemarin ayer. El año pasado, tahun lalu, Pedro dan Mario. Jadi 2 orang nih. Pedro el año pasado, Pedro dan Mario. Mario. Ingat ya, itu artinya dan. Y sendirian ini dibacanya I dan artinya dan. Pedro y Mario, kenapa? Adalah teman saya. Nah, ini adalah B-nya ini, share. Yaitu Pedro dan Mario, jadi 2 orang, jadi mereka. Nah, share untuk mereka atau untuk Pedro dan Mario kan share-nya ya dari sini ellos, untuk ellos ya, untuk ellos ini fueron. El año pasado Pedro y Mario fueron. Apa katanya? Teman sekelas. Bagaimana mengatakan teman sekelas? Compañero de clase.
Saya jadi my classmate ya. Jadi Mario fueron, my-nya me kan, ingat ya, me. My book, mi libro, my father, mi padre, my friend, mi amigos. Nah, karena ini dua, Pedro dan Mario, jadi mi-nya menjadi mis kan. El año pasado Pedro y Mario fueron mis. Nah, teman sekelas itu sebutnya apa? Compañero. Kalau satu compañero, karena jamak ada dua orang, jadi compañeros. De clase gitu ya, de clase. Jadi compañero de clase itu teman sekelas atau classmate. Bahasa Inggrisnya classmate. Kalau teman sekelasnya itu perempuan, ya kita sebut compañera. Kalau jamak ya compañeras. Mis compañeros de clase. Selama 12 bulan, ya durante, karena bisa saja teman sekelas setahun lalu itu hanya selama 6 bulan, karena setelah itu mereka pindah kan bisa saja, tapi dinyatakan 12 bulan ya. Jadi setahun penuh. Mis compañeros de clase durante 12 bulan tuh. 12-nya tetap itu meses. Ya, begitu ya. Ini batasan terjemahannya. Oke. Ini bacanya apa? 12 kan. 10 10, 11 11, 12, 12. Jadi 12 meses. El año pasado, Pedro y Mario fueron mis compañeros de clase durante 12 meses. Ya, wah, jadi selama 1 tahun penuh. Ya, sebab nanti kalau ternyata itu tidak 1 tahun penuh yang dalam dalam yang dimaksud oleh pembicara, nanti mungkin ada cara lain. Ya. Untuk ini disebutkan 12 meses, jadi inilah caranya. El año pasado, Pedro y Mario fueron mis compañeros de la clase durante 12 meses. Ya, dan sekarang sudah tidak lagi karena beda kelas sekarang, misalnya begitu. Inilah ya, tahun lalu Pedro dan Mario adalah teman sekelas saya selama 12 bulan. Ini contoh lain dari penggunaan kata share dalam bentuk preterito. Ya, 2, 3 kita. Ini bisa dihapus ya. Oke, hapus. Dan ini juga dihapus ya. Nanti dilihat lagi di videonya. Oke, misalnya contohnya. Pedro. Ya, kalau misalnya, kalau caranya begini. Ini contoh ketiga ya. Ronaldinho, misalnya ya. Ronaldinho, boleh. Namanya siapa itu? Ronaldinho. Oke, Ronaldinho. Ya siapa aja ya, nggak apa-apa. Ronaldinho adalah pemain bola. Ronaldinho adalah pemain bola selama 25 tahun. Wah, selama 25 tahun bisa ya? Atau selama 30 tahun lah. Nanti kalau selama 40 tahun terlalu tua. Nah, ini pengertiannya Ronaldinho itu adalah pemain bola selama 30 tahun dulu ya. Jadi sekarang mah sudah tidak. Dia sekarang kerja di tempat lain atau jadi pelatih. Tapi dulunya dia itu pemain bola. Nah, ini gimana? Ronaldinho adalah pemain bola selama 30 tahun. Dan ini pengertiannya adalah dulu ya. Jadi dulu ya, ini yang diceritakan dulu. Oke, jadi Ronaldinho adalahnya itu kan be ya.
ya. Jadi Ronaldinho adalah pemain bola selama 30 tahun. Ronaldinho, nah ngambil dari sini Ronaldinho itu kan seperti he, seperti L, jadi fue. Ronaldinho fue pemain bola. Pemain bola itu apa? Pemain bola itu dalam bahasa Spanyol apa? Futbolista. Ya. Jadi Ronaldinho fue futbolista. Futbolista. Futbolista durante Ronaldinho fue futbolista durante 30 años. Ya. 30 años. Ini. Ronaldinho fue. Itu ngambil dari ini, L. Fue. Futbolista durante 30 años. Jadi Ronaldinho itu adalah pemain bola selama 30 tahun. Sebutin 30 tahun ini ya. Nah, ini 3 contoh dari kalimat-kalimat dalam bentuk preterito yang menggunakan kata kerja bantu ser. Yaitu salah satunya ya ini ya. Mungkin fui, fuiste fue, mungkin fuimos, fuisteis fueron. Tergantung pokok kalimatnya. Oke? Alright, mudah-mudahan seperti biasanya bisa diikuti dan dipahami. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan juga bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Dan Pak Mi selalu menjelaskan bahwa subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali atau untuk mengakses kembali atau untuk melihat kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selama ini setiap pertanyaan pasti Pak Mi balas ya, atau Pak Mi jawab. Nah, untuk sementara sekian dulu ya, dan Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias y hasta luego.